Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Sahabatku semua, semoga panjenengan dalam keadaan sehat, tentram, dan selalu dalam lindungan Gusti. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak panjenengan untuk ikut membalas salam ini sesuai keyakinan masing-masing. Tulis di kolom komentar sebagai bentuk doa bersama. Karena setiap salam adalah energi, dan energi itu akan kembali pada diri kita sendiri. Konon, ada pepatah Jawa kuno yang berbunyi, "Sing arep nipu wong wage, sing ono malah keno piwales." Artinya, siapa yang berani menipu orang wage, biasanya akan mendapat balasan yang tidak main-main. Mungkin panjenengan bertanya, mengapa begitu? Apa istimewanya orang wage, hingga siapapun yang berniat jahat pada mereka justru berbalik celaka? Apakah ini sekadar mitos? Atau memang ada kekuatan gaib yang melindungi mereka? Dalam ilmu weton Jawa, wage sering dianggap sebagai weton yang tenang, sederhana, dan tidak banyak menuntut. Namun jangan salah, di balik kesederhanaannya, wage memiliki daya gaib yang tersembunyi. Ia ibarat air tenang yang menghanyutkan, diam, tapi punya kekuatan besar. Orang wage dikenal peka secara batin. Mereka bisa merasakan getaran niat buruk orang lain, meski tidak diucapkan. Karena itu, siapapun yang mencoba menipu atau mengkhianati wage biasanya justru akan terkena karma langsung. Bukan karena wage membalas, melainkan karena semesta sendiri yang menegakkan keseimbangan. Malam ini, kita akan membahas 5 alasan mengapa menipu orang wage bisa membawa balasan berat. 1. Wage punya naluri batin yang tajam. Pernahkah panjenengan berhadapan dengan seseorang yang diam-diam bisa membaca isi hati? Kita merasa tidak berkata apa-apa, tidak melakukan gerakan mencurigakan, tapi entah bagaimana orang itu bisa tahu maksud kita. Begitulah orang wage. Dari luar mereka tampak sederhana, tak menonjol, bahkan kadang dianggap lugu. Namun, jangan salah, wage dianugerahi ketajaman batin yang membuat mereka peka terhadap niat orang lain. Naluri wage ibarat air yang bisa merasakan setiap riak. Mereka mampu menangkap bahasa tubuh, intonasi suara, bahkan getaran halus dari orang di sekitarnya. Saat ada orang yang berniat buruk, entah mau menipu, mengkhianati, atau mencurangi, biasanya wage sudah bisa merasakan gejolak yang tidak wajar. Ia mungkin tidak langsung menegur, tidak langsung marah, tapi dalam hatinya ia sudah waspada. Seperti pepatah Jawa, meneng ora ateges bisu, ngalah ora ateges kalah. Diam bukan berarti bisu, mengalah bukan berarti kalah. Seringkali, wage membiarkan orang lain menjalankan niatnya. Ia tampak tidak tahu, seolah percaya saja. Padahal, itu hanyalah caranya menguji dan menunggu. Wage lebih suka mengamati. Ia ibarat cermin. Siapa yang datang dengan wajah tulus, akan dipantulkan kembali ketulusannya. Tapi siapa yang datang dengan niat licik, justru akan terjebak dengan kelicikan itu sendiri. Tidak jarang, penipu yang mencoba memperdaya wage akhirnya justru ditipu oleh tipu dayanya sendiri. Ada banyak cerita turun-temurun tentang orang wage yang lolos dari penipuan. Ada seorang pedagang wage di pasar yang sering dicoba curangi timbangannya. Namun entah mengapa, yang mencoba menipunya justru salah perhitungan, rugi sendiri, bahkan ada yang barangnya rusak. Wage hanya tersenyum, karena ia tahu, semesta punya cara mengembalikan niat buruk pada pelakunya. Mengapa bisa begitu? Karena ketajaman batin wage membuatnya jarang sekali benar-benar tertipu. Mereka bisa membaca, meski tanpa kata. Kadang mereka merasa ada firasat, dada tiba-tiba sesak, kepala berat, atau hati tidak enak. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang janggal. Dan firasat itu sering terbukti. Ketika seseorang berniat menipu wage, ada 2 kemungkinan. Pertama, wage sudah tahu sejak awal tapi pura-pura tidak tahu. Kedua, wage membiarkan niat itu berjalan, tapi dalam diam ia menyiapkan perlindungan batin. Pada akhirnya, bukan wage yang jatuh, melainkan orang yang mencoba menjatuhkannya. Balasan bagi penipu wage sering datang cepat. Bisa berupa kerugian materi, bisa juga berupa kehilangan kepercayaan orang lain. Bahkan ada yang terkena sakit tanpa sebab setelah berniat buruk pada wage. Semua itu bukan wage yang menghukum, melainkan resonansi energi. Niat buruk berbalik menjadi beban bagi pemiliknya. Maka jangan coba meremehkan orang wage. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tidak banyak menuntut,
tapi batinnya tajam seperti keris yang disarungkan. Tidak tampak mengancam, tapi sekali keluar, mampu memutuskan segala tipu daya. Kalau poin pertama ini berbicara tentang ketajaman batin Wage, maka lapisan berikutnya lebih dalam lagi, perlindungan gaib dari leluhur. Karena seringkali, bukan Wage sendiri yang membalas, melainkan ada tangan halus tak kasat mata yang turun menjaga. Mari kita masuk ke poin kedua. 2. Wage dilindungi oleh energi leluhur. Dalam tradisi Jawa, ada keyakinan halus yang sering terlupakan oleh generasi sekarang, bahwa setiap manusia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada dua orang tua, ada restu leluhur, ada getaran halus dari arwah simbah yang setia menjaga keturunannya. Terlebih lagi bagi orang yang lahir pada weton Wage, konon ikatan mereka dengan dunia leluhur jauh lebih kuat dibanding weton lain. Orang Wage sering dibilang memiliki tameng gaib yang datang bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari energi leluhur. Artinya, ketika ada orang yang berniat jahat, menipu, atau berkhianat kepada Wage, biasanya niat itu akan terbentur pada kekuatan tak kasat mata yang mengelilinginya. Bukan Wage yang melawan, tapi ada semacam tangan tak terlihat yang membuat rencana buruk itu gagal. Ada banyak kisah di pedesaan Jawa yang menggambarkan hal ini. Misalnya, seseorang mencoba menipu tanah warisan keluarga Wage. Semua surat sudah diatur, semua akal sudah dipersiapkan. Namun anehnya, setiap kali hendak mengurus, selalu ada hambatan. Kadang tiba-tiba ada berkas hilang, kadang orang yang dimintai tolong justru sakit. Bahkan ada yang mengalami kecelakaan kecil sebelum sempat melangkah lebih jauh. Akhirnya, usaha itu gagal total. Dan orang-orang tua di desa hanya berbisik, iki dudu menungsa sing embales, nanging leluhure sing ora ridho. Ini bukan manusia yang membalas, tapi leluhurnya yang tidak merestui. Leluhur Wage sering dipercaya menurunkan daya pelindung karena Wage sendiri punya sifat sabar dan tidak suka mencari masalah. Mereka tidak terbiasa menyakiti orang lain, sehingga ketika mereka dikhianati, energi leluhur yang turun tangan. Inilah hukum keseimbangan ala Jawa. Siapa yang menebar niat buruk kepada orang yang bersih hatinya, maka ia justru akan berhadapan dengan kekuatan gaib yang tak bisa ia lihat. Balasan dari leluhur tidak selalu berupa bencana besar. Kadang cukup halus, tapi terasa menusuk hati. Ada yang rezekinya seret, usahanya macet, atau keluarganya tidak harmonis setelah berbuat jahat pada Wage. Ada pula yang mengalami mimpi buruk berulang kali, didatangi sosok tua berjubah, atau mendengar suara gamelan lirih di tengah malam. Semua itu isyarat bahwa leluhur turun menegur. Wage sendiri biasanya tidak menyadari sepenuhnya perlindungan ini. Mereka hanya merasa, entah bagaimana, selalu ada jalan keluar dari masalah besar. Atau ketika seseorang mencoba menjatuhkan mereka, tiba-tiba muncul pertolongan yang tak terduga. Ada tetangga yang bersaksi jujur, ada sahabat yang tiba-tiba datang membantu, atau ada fakta yang terbuka sendiri. Itulah tanda bahwa energi leluhur bekerja diam-diam menjaga Wage. Maka jangan pernah coba menipu orang Wage. Bukan karena Wage akan membalas dengan amarah, tapi karena leluhur mereka yang masih hidup dalam doa dan energi, akan memastikan keadilan berjalan. Seperti pepatah Jawa, ana dina, ana upa. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Dan bagi mereka yang berani menyakiti Wage, balasan itu sering datang dengan cara yang tidak pernah diduga. Kalau perlindungan leluhur adalah tameng dari luar, maka di dalam diri Wage ada kekuatan yang tak kalah dahsyat, kesabaran. Kesabaran inilah yang seringkali menjadi doa sunyi, yang membuat semesta bekerja membalas dengan cara yang lebih dalam. Mari kita lanjut ke poin ketiga. 3. Kesabaran Wage berbuah karma. Jika ada satu sifat yang menempel kuat pada orang Wage, maka itu adalah kesabarannya. Dari luar, Wage sering terlihat diam, tidak bereaksi keras ketika disakiti, bahkan kadang dianggap terlalu nrimo. Tapi justru disitulah kekuatannya. Sabar Wage bukan kelemahan, melainkan senjata gaib yang tak terlihat. Bayangkan sebuah sungai di lereng gunung. Airnya mengalir pelan, seolah tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi coba beri waktu. Pelan-pelan air itu mengikis batu, membuat jalannya sendiri, dan akhirnya mampu menghanyutkan apapun yang ada di hadapannya. Begitu pula sabarnya orang Wage. Ia mungkin tidak langsung membalas ketika ditipu, tidak mengamuk ketika dikhianati, tapi ia memilih diam dan menyerahkan pada hukum semesta. Dan disitulah karma bekerja.
Sesepuh Jawa pernah berpesan, sabar iku mustikaning laku. Sabar adalah inti dari segala laku. Wage menjalankan pesan ini tanpa banyak teori. Saat ia dizalimi, ia hanya menghela napas panjang, mungkin berkata pelan, "Wis, tak pasrah ke Gusti." Dari doa pasrah itu, alam semesta bergerak. Siapapun yang berniat jahat padanya, cepat atau lambat akan merasakan akibatnya. Ada sebuah kisah nyata di pedesaan. Seorang wage pernah ditipu dalam urusan dagang. Modalnya dibawa kabur oleh rekan yang ia percaya. Wage tidak marah. Ia tidak menuntut balik, hanya berkata, "Ora popo, rejeki wis ana sing ngatur." Orang-orang heran, bagaimana mungkin ia bisa setenang itu? Tapi beberapa bulan kemudian, si penipu justru mengalami kebangkrutan besar, lebih besar dari uang yang ia curi. Sementara wage, dengan modal kecil yang tersisa, justru mendapat bantuan tak terduga dari tetangga dan akhirnya bisa bangkit kembali. Semua orang di desa berkata, "Iki dudu wage sing embales, iki karmane sing mlaku." Kesabaran wage adalah doa tanpa suara. Semakin ia menahan diri, semakin kuat resonansi batinnya. Itulah sebabnya, menipu orang wage sangat berbahaya. Karena ketika wage memilih diam, bukan berarti masalah selesai. Justru disitulah balasan semesta dimulai. Bukan lewat amarah wage, tapi lewat hukum alam yang bekerja dengan adil. Karma yang lahir dari kesabaran wage sering datang dengan cara yang tak terduga. Ada yang langsung jatuh sakit setelah berbuat curang. Ada yang kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang ia ambil. Ada pula yang merasa hidupnya tiba-tiba penuh masalah setelah menipu wage. Semua itu terjadi bukan karena kutukan, tapi karena energi buruk yang ia tebarkan, kembali lagi kepadanya. Orang Jawa percaya, sapa nandur, bakal ngunduh. Siapa yang menanam, akan menuai. Jika wage ditipu, ia tidak perlu membalas, karena ia tahu, yang menanam niat buruk pasti akan menuai keburukan. Wage hanya perlu bersabar, karena waktulah yang akan membuka semuanya. Maka jangan pernah salah menilai kesabaran wage. Jangan kira ia lemah, jangan kira ia tidak tahu. Kesabarannya justru menjadi pintu bagi semesta untuk bekerja. Dan ketika semesta sudah turun tangan, balasannya tidak main-main. Kalau sabar wage adalah doa sunyi yang berbuah karma, maka ada lagi sisi lain yang membuat mereka semakin sulit disentuh oleh tipu daya. Wage dikenal memiliki energi penolak bala, semacam pagar gaib yang menjaga mereka dari niat jahat. Mari kita bahas di poin keempat. 4. Wage punya energi penolak bala. Dalam kepercayaan Jawa, setiap weton membawa aura dan energi yang khas. Ada yang membawa energi rejeki, ada yang membawa energi kepemimpinan, ada pula yang membawa daya perlindungan. Dan wage termasuk dalam golongan yang terakhir. Ia dianugerahi energi penolak bala. Orang-orang tua di desa sering berkata, wage iku dudu gampang diganggu. Sing arep nyelekutike, asring malah kejeglong dewe. Wage bukan orang yang mudah diganggu. Yang mencoba mencelakakannya, sering justru terjerumus sendiri. Ucapan ini bukan bualan, melainkan hasil dari pengamatan turun-temurun. Energi wage ibarat pagar gaib yang tidak terlihat. Mereka mungkin tidak pernah melakukan tirakat khusus, tidak belajar ilmu kanuragan, tapi ada aura alami yang membuat niat buruk sulit menembusnya. Ketika ada orang yang mencoba menipu atau mencelakakan wage, energi itu bekerja seperti cermin, memantulkan kembali niat jahat tersebut ke pemiliknya. Ada kisah di sebuah kampung tentang seorang wage yang hendak ditipu oleh rekannya. Rekan itu berencana menggelapkan uang kas arisan yang dipegang wage, dengan harapan wage akan dituduh sebagai pelakunya. Tapi apa yang terjadi? Saat hari pembayaran tiba, justru si penipu jatuh sakit keras, tidak bisa datang. Semua bukti kecurangannya terbongkar, dan wage pun terbebas dari fitnah. Orang-orang tua di kampung hanya menggeleng dan berkata, "Iki pangayome, wage ora yeso diganggu sembarangan." Mengapa energi penolak bala ini melekat pada wage? Karena wage hidup dengan prinsip sederhana, tidak serakah, tidak tamak, dan tidak suka mencari masalah. Energi orang yang hidupnya sederhana, ikhlas, dan tidak menumpuk dendam biasanya bersih. Energi bersih itulah yang menciptakan semacam tameng alami. Ibarat kain putih yang bersih. Jika dilempari lumpur, lumpur itu mudah jatuh kembali tanpa melekat. Dalam laku spiritual, wage sering digambarkan sebagai orang yang ngeli nanging ora keli,
mengikuti arus tapi tidak hanyut. Sikap ini membuat Wage sulit ditipu. Mereka bisa mengikuti permainan orang lain, tapi ketika permainan itu menjebak, Wage justru bisa keluar dengan selamat. Banyak yang bilang, orang Wage seperti punya daya balik. Apapun niat jahat yang ditujukan kepadanya, akan kembali menghantam pelakunya. Balasan bagi penipu Wage sering terasa lebih berat daripada niat awalnya. Ada yang mengalami kerugian berlipat ganda, ada yang hubungannya dengan orang lain hancur, bahkan ada yang mengalami kecelakaan kecil setelah mencoba berbuat curang. Semua itu bukan karena Wage menyumpahi, tapi karena energi Wage menolak untuk menerima hal buruk. Akhirnya, energi buruk itu kembali ke asalnya. Sesepuh Jawa sering berpesan, ojo sembrana nyakiti wong sing ati resik, amarga jagade sing bakal mbales. Jangan sembarangan menyakiti orang berhati bersih, karena dunia inilah yang akan membalas. Wage adalah salah satu contoh nyata pepatah ini. Maka jangan pernah coba main-main dengan Wage. Mereka mungkin terlihat tenang, sederhana, bahkan kadang dianggap gampang dikelabui. Tapi siapapun yang mencoba melukai, justru akan terjerumus oleh niatnya sendiri. Energi Wage adalah pagar gaib yang bekerja tanpa suara, dan balasannya seringkali tak main-main. Kalau energi penolak bala ini adalah benteng yang melindungi Wage dari luar, maka ada lagi rahasia terakhir yang membuat mereka begitu istimewa. Kesederhanaan hidup Wage yang justru menjadi senjata ampuh. Mari kita bahas di poin kelima. 5. Wage hidupnya dikelilingi kesederhanaan yang ampuh. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, urip iku sawang sinawang. Hidup adalah saling memandang. Kadang, apa yang tampak sederhana di mata kita justru menyimpan kekuatan besar. Begitulah orang Wage. Mereka sering dianggap biasa saja, hidupnya sederhana, tidak banyak menuntut, dan tidak gemar menonjolkan diri. Namun justru di balik kesederhanaan itulah tersimpan daya gaib yang ampuh. Orang Wage hidup dengan prinsip nrimo ing pandum, menerima bagian hidupnya dengan ikhlas. Mereka tidak serakah, tidak mudah tergoda harta, dan tidak suka merampas milik orang lain. Sikap inilah yang membuat mereka sulit sekali ditipu. Bagaimana mungkin kita bisa menipu orang yang tidak terikat pada materi? Jika seseorang mencoba memperdaya Wage dengan iming-iming uang atau keuntungan besar, seringkali justru dialah yang rugi sendiri. Wage akan berkata pelan, rejeki wis ana sing ngatur, ora usah diuber nganti ora eling arah. Kesederhanaan Wage bukan berarti miskin atau lemah, melainkan pilihan hidup yang membuat batinnya tenang. Mereka bisa hidup dengan apa adanya, tanpa merasa iri pada orang lain. Justru karena itu, mereka punya kekuatan batin yang membuat siapapun yang berniat buruk kepadanya merasa malu sendiri. Pernah ada kisah, seorang Wage di desa dicoba ditipu oleh rekannya dalam jual beli hasil panen. Rekannya mengira Wage akan tergoda harga tinggi yang ditawarkan. Tapi Wage hanya tersenyum dan berkata, sing penting aku yeso mangan bareng keluargaku. Ora perlu akeh-akeh. Sing penting halal. Akhirnya, si penipu rugi karena dagangannya tidak laku di tempat lain. Kesederhanaan Wage ibarat air jernih di kendi tanah liat. Tidak berkilau seperti gelas kristal, tapi selalu segar untuk siapapun yang datang. Karena hidupnya bersih, Wage tidak mudah tersentuh niat buruk. Bahkan banyak orang yang berbuat jahat padanya justru merasa batinnya gelisah, seakan dihantui rasa bersalah yang tidak bisa hilang. Itu adalah bentuk balasan paling halus dari kesederhanaan Wage, membuat orang jahat belajar malu pada dirinya sendiri. Selain itu, kesederhanaan Wage membuat mereka dekat dengan doa dan restu. Mereka jarang sombong, jarang menyakiti, sehingga banyak doa baik mengalir untuk mereka, dari orang tua, saudara, bahkan tetangga yang pernah ditolong. Doa-doa ini ibarat pagar cahaya yang melingkupi hidup Wage. Siapapun yang mencoba menipunya akan berhadapan dengan energi doa itu, dan seringkali berakhir celaka sendiri. Jadi, jangan pernah meremehkan Wage hanya karena hidupnya tampak sederhana. Justru kesederhanaan itulah yang menjadi senjata ampuh. Penipu bisa saja punya rencana licik, tapi ia akan menemukan Wage yang tenang, ikhlas, dan tidak bisa digoyahkan. Pada akhirnya, si penipu akan merasakan akibat buruk dari niatnya sendiri, sementara Wage tetap hidup damai, seakan tidak pernah terganggu apa-apa. Kesederhanaan Wage adalah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada harta, bukan pada kedudukan, tapi pada hati yang bersih dan rela menerima. Dan hati semacam ini adalah tameng yang tak bisa ditembus,
bahkan oleh tipu daya sekalipun. Sahabatku semua, dari kisah dan pitutur yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi, jelaslah bahwa orang wage bukanlah pribadi yang bisa diremehkan. Mereka mungkin tampak sederhana, kalem, dan sering dianggap lugu. Tapi di balik itu semua, wage membawa kekuatan batin dan perlindungan semesta yang luar biasa. 5 hal utama yang membuat wage berbahaya bila ditipu adalah: 1. Naluri batin wage sangat tajam. Mereka bisa membaca niat sebelum kata terucap. 2. Dilindungi energi leluhur. Arwah simbah dan doa orang tua menjaga mereka. 3. Kesabaran wage adalah doa sunyi, yang akhirnya berbuah karma bagi yang menyakitinya. 4. Energi wage menolak bala. Niat jahat sering berbalik pada pelakunya. 5. Kesederhanaan wage adalah senjata. Hidupnya yang ikhlas membuatnya tak tergoyahkan. Maka jangan coba-coba menipu orang wage. Balasannya bukan sekadar kerugian materi, tapi bisa berupa hidup yang tak tenang, usaha yang macet, atau karma yang datang tanpa disangka. Ingat pepatah Jawa, sapa nandur, bakal ngunduh. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Ada pitutur Jawa kuno yang patut kita renungkan bersama. Suro Dirajayaningrat, lebur dening pangastuti. Segala kekuatan dan keangkaramurkaan pada akhirnya akan luluh oleh kasih sayang dan hati yang bersih. Begitulah wage. Mereka tidak membalas dengan amarah, tapi dengan kesabaran. Mereka tidak melawan dengan dendam, tapi dengan doa dan ketulusan. Namun, justru karena itulah, siapapun yang berniat buruk pada wage akan merasakan balasan semesta yang tidak main-main. Sahabatku, mari kita belajar dari wage. Jangan pernah remehkan orang yang sederhana, karena justru di balik kesederhanaan itulah tersimpan kekuatan sejati. Dan jangan pula kita menanam keburukan, karena cepat atau lambat, keburukan itu akan pulang ke diri kita sendiri. Kalau panjenengan merasa video ini memberi manfaat, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar energi positif ini bisa menyebar lebih luas. Dan tulis di kolom komentar, "Aku percaya, hukum karma itu nyata." Semoga dengan begitu, kita semua selalu diingatkan untuk berjalan di jalan yang lurus, menjaga hati, dan hidup dengan penuh keikhlasan. Salam Rahayu. Salam damai untuk semua makhluk.